Assalamualaikum. Salam sukses. Jaya. Keluarga Smapen dimanapun berada, selamat menikmati video-video keren berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, siang ini, kita atau saya sedang bersama saudara Khairul Abdillah dari kelas 12 MIPA 3 dan saudara Maulani dari kelas 11 MIPA 2. Dan sebagaimana agenda kita, yaitu kita akan meneruskan kajian kita, yaitu membaca kitab karangan Imam Ghazali yang berjudul Bidayatul Hidayah, menjemput hidayah, memulai, diawali. Jadi sebagaimana yang kita motokan bersama-sama bahwa hidayah bukan sekedar ditunggu atau dirindukan saja, tapi harus diambili. Oke. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tema ketaatan. Oke, pada tema ketaatan ada satu hal yang belum sempat mungkin tidak saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu salah satu keistimewaan dari kitab Imam Ghazali yang berjudul Bidayatul Hidayah ini adalah setiap subtemanya itu beliau juga mengajarkan kita doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga. Di antaranya misalnya doa ketika kita bangun tidur, doa kita ketika ingin masuk WC, doa ketika hendak berwudu, dan semua aktivitas-aktivitas keseharian itu ada doanya yang diajarkan oleh baginda Rasul yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang baru, yang itu adalah adab, etika ketika kita bangun dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya bacalah? Faslun fi adabil istiqazi minan naumi. Satu fasal yang mana membahas tentang adab, etika ketika istiqaz, bangun. Jadi posisi istiqaz itu kayak Pak. Jadi posisi yang sudah mana mata terbuka dan ada gerakan untuk bangun. Jadi kita ini kada dinamakan aku sudah bangun ya, hanya sekedar mata aja membuka, tapi aku guring pulang. Wah, itu belum istiqos namanya. Minan naumi, dari tidur. Nah, adab. Nah, kalimatnya di sini Imam Ghazali mengungkapkan dengan kalimat adab. Kalimat yang familiar, sering kita dengar. Kira-kira apa artinya adab tuh? Khairul? Etika. Sama seperti saudara lagi. Oke. Selain etika ada lagi kira-kira kita mendengar kalimat adab tuh? Tuntunan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Tuntunan untuk melakukan sesuatu dengan baik yang benar. Bisa juga diambil kesimpulan kalimat adab adalah berarti cara.
hendak baik, maka caranya beradab. Jadi ketika Imam Ghazali mengatakan faslun fi adabil istiqaz minan naum, satu pasal yang mengajarkan cara supaya kawa bangun dari tidur. Jadi cara itu ada usaha. Karena ini hidayah. Kada kawa dihadang haja, tidak bisa ditunggu saja, tapi memang harus benar-benar ada sikap kita. Ya Allah, ada semangat kita, sebagaimana kita bahas minggu lalu, pertemuan yang lalu, yaitu bahwa dalam ketaatan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, itu harus kita usahai. Tidak bisa hanya sekedar sekedar lewat aja. Mudah-mudahan karena hidayahnya dapat, kata kawa. Tapi memang harus diusahai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah cara, etika, dan saat bagaimana ketika kita bangun dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza staiqazta minan naumi fajtahid antastaiqiza qabla tulu'il fajri. Kata Imam Ghazali, maka apabila kita meminta, istaiqazta, ada minta di sini, bangun, berarti selain usaha kita juga berdoa. Makanya sebelum tidur itu doanya apa? Bismikallahumma ahya wa amut wa bismika amut, ya kalau dari riwayat yang lain. Jadi selain kita usaha, ya Allah, entah itu mandak weker jam, ya kalau, ataupun wajar ada bahasa orang dulu tuh mandak guling di atas ya. Jadi mun guling itu gugur, terbangun gitu. Dan macam-macam caranya supaya kau bangun. Ada usaha-usahanya. Tapi usaha itu juga harus diyakini, dibarengi juga dengan doa. Meminta bangunkan oleh Allah Ta'ala. Jangan lawan kawan aja. Bisa aja kawan terguring juga. Atau mama abah guring juga. Jadi berdoalah supaya kawa bangun. Tapi apa ajar Imam Ghazali? Fa idza staiqazta minan naumi fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, usahakanlah, antastaiqiza qabla tulu'il fajri, bahwa kita bangun sebelum fajar terbit, tulu' fajar. Jadi usahakan sampat menggawi tahajud. Jadi saya atau kita tuh kada dipaksakan untuk buan pian, supaya apalagi kita yang banyak aktivitasnya, misalnya kada harus bangun jam 3, jam 2. Bisa aja kalau memang waktunya terlalu mepet, maka usahakan 15 menit sebelum azan subuh atau setengah jam sebelum azan subuh kita sudah bangun. Masih sempat itu bertahajud. Masih sempat tahajud. Antastaiqiza qabla tulu'il fajr. Jadi diutamakan, kuncinya bangun yang berkualitas itu adalah sebelum fajar. Karena kalau sudah fajar itu ya tadi hilang sudah kesunahan-kesunahan yang bisa kita kerjakan. Tertinggal tahajudnya. Nah, bisa aja juga tertinggal 2 rakaat sebelum subuhnya dan lain segala macamnya. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullahi ta'ala. Dan sesuatu yang harus kita mantapkan ketika kita bangun dari tidur dan harus kita
ingat selalu adalah zikrullahi ta'ala di hati maupun di lisan. Jadi ketika kita bangun tidur, maka ya Allah langsung mencari handphone misalnya, atau mau ambil gelas minum kehausan, kada itu. Tapi yang pertama dulu adalah doa dulu. Ingat Allah Ta'ala. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah. Jadi sudah kita robah mindset kita ketika bangun tidur tadi adalah yang pertama adalah zikrullahi ta'ala. Ingat doa dulu, sadar bahwa betapa syukurnya kita, betapa nikmatnya kita masih Allah berikan izin untuk hidup lagi. Ya kalau mati tidur itu seakan-akan kita tuh sebenarnya mati untuk sementara. Ada juga orang guring kada pulihkan lagi ada. Ada beberapa kerabat yang mana beliau itu ya meninggal ketika tidur. Jadi ketika kita bangun tuh nikmat, syukur. Kalau kita syukur itu siapa yang kita ingat pertama? Allah. Makanya doa bangun tidur tuh diawali dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah kita dimatikan, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita kembali. Jadi motivasi awal kita ketika pertama bangun adalah yang diingat Allah. Syukurnya ya Allah, ulun kita bisa kembali bangun. Itu yang harus kita ingatkan dulu. Faqul inda dzalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan Imam Ghazali menambahkan doa lagi setelah doa yang biasa kita hafalkan. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Kalau ada teman-teman ingin mencatat bisa dengan tambahan apa setelah wa ilaihin nusyur? Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khairin wa a'udzu bika an ajtariha fihi su'an aw ajrahu ila muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Sampai sini doanya. Panjang. Kalau teman-teman berminat bisa aja nanti diminta kepada saudara Lani atau saudara Hairul, bisa kita tuliskan ya Allah, bisa kita share, kita bagikan. Paling tidak ya Allah sekali barang seumur hidup mengamalkan doa yang panjang nih ya Allah. Jadi mengamalkan apa yang kita pelajari. Imam Ghazali mengajarkan doa ini, yang mana ini juga dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ya kalau istiqomah bisa diamalkan, bisa dihafal. Tapi paling tidak hafal sampai doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi doanya tadi sampai wa syarri ma fihi. Kalau ditulis itu di buku tulis mungkin 1 halaman doanya ini.
Jadi bisa aja nanti kalau teman-teman ingin, bisa nanti saya share ke dua teman kita yang saat ini berhadir pada kajian kali ini. Kemudian disambung oleh tulisan Imam Ghazali, faida labista siyabaka, maka apabila kita memakai baju kita, bisa aja ketika tidur tadi guringnya kada bebaju ya, kalau atau bebaju juga tapi diganti ya. Kalau baju bau guring, masa baju bekas tidurnya tadi juga dipakai lagi ke sholat ya, kalau ganti bagusnya. Kalau kada baju ya dipakai bajunya kayak itu, udah siap-siap, karena kan tadi sudah ingat Allah Ta'ala. Mau ingat nih ada adabnya ya, pakai baju tadi, siap-siap untuk beribadah. Fanwi bihi, nah, berniatlah dengan memakai baju tadi. Kalau sebelumnya kada berbaju, tidak memakai baju ketika tidurnya, atau mengganti bajunya tadi, diniatakan kata Imam Ghazali. Nah, memakai baju ini ibadah kada? Ibadah. Kalau diniatakan ibadah. Tapi memakai baju hanya sekedar formalitas saja kalau kada diniatakan ibadah. Berniatlah kata Imam Ghazali, imtithala awamirillahi ta'ala, menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala, fi satri auratika, untuk menutup aurat. Satu niat ketika kita memakai sebuah baju pakaian, tapi kan begamis langsung, berbaju apapun, niat yang pertama adalah perintah Allah Ta'ala untuk menutup aurat. Ini adalah niat ibadah, niat menutup aurat apapun baju kita. Kenapa? Ikan pakai baju ini, aku sudah berniat menutup aurat. Asal menutup aurat itu sudah niat. Jadi kadeda jawaban Allah ataupun Rasulnya bertambah nilai pahalanya dengan semakin mahal bajunya kada. Tapi kalau sudah menutup aurat, maka itu sudah ada nilai pahalanya. Biar larang harganya, mahal harganya, tapi you can see. Apa you can see? Itu Allah alam lah kayaknya. Kalau sekarang kada populer lagi. Di tahun 2000-an awal, jeans, baju-baju itu ada dulu you can see. Nggak tahu kalau saat ini ya, agaknya sudah kada atau tidak terlalu populer lagi anunya. Jadi namanya aja kan sudah hebat kan, ibaratnya sudah bagi yang paham artinya kan, itu jelas banget sudah adalah pakaian yang membuka aurat kayak itu. Nah, jadi niat pertama adalah masalah menutup aurat. Kemudian wahdar ayyakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi fatahsara. Dan diakhiri oleh Imam Ghazali, masalah memakai pakaian tadi adalah jangan sampai hanya sekedar bagus atau hanya sekedar supaya disukai atau menarik perhatian orang lain. Fatahsara, maka kita akan rugi kata Imam Ghazali. Kalau hanya sekedar fashionable, ya kan? Hanya sekedar style, ya kalau supaya si anu senang, ketika aku mau memakai baju ini, maka kada ada nilai pahalanya lagi. Berarti niat kita memakai baju ini supaya dilihat si anu, bukan karena Allah Ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita tentang tema, yaitu adab etika manakala kita bangun dari
tidur. Mungkin ada pertanyaan dari atau diskusi yang bisa kita bahas dari saudara Lani atau saudara Airul? Ada. Silahkan saudara Airul. Jadi Ustadz, tadi Imam Al-Ghazali telah memberikan kita nasihat untuk bangun sebelum fajar. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah bangun sebelum fajar? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang menarik, yaitu sebuah keistiqomahan supaya bisa dan harusnya bangunnya kita sebelum fajar. Tipsnya adalah yang pertama tentunya jangan tidur terlalu larut malam. Kada mungkin rasanya mata kita kada barat ketika bangun kalau kita jam 10 paling lawas jam 11 sudah tidur. Ya Allah, insya Allah lebih fleksibel, lebih nyaman mata itu ketika kita bangun. Tapi coba aja kalau pian guring jam 2 atau jam 3, terbangun pun mata kita itu pasti akan merah benar, karena masih kurang loh istirahat kita. Makanya kan ada diajarkan secara kesehatan 8 jam satu hari ya. Allahu a'lam lah entah itu. Tapi intinya adalah bukan tentang berapa jamnya sebenarnya, tapi kualitas tidurnya itu bisa membuat kita tadi kuat beraktivitas maupun kuat beribadah. Jadi yang pertama yang harus kita ingatkan adalah apalagi teman-teman kita yang mungkin misalnya insomnia ya, kesulitan tidur, maka dicobalah untuk tidur lebih awal. Itu syarat pertama untuk istiqomah. Jadi tapi kalau kita ingin istiqomah juga sebenarnya bukan hanya tentang jam berapa untuk mengawali tidur, tapi juga adalah kebiasaan kita untuk memaksa mata untuk terbuka di jam tertentu. Ini kededa pelatihannya lah, kededa ibaratnya trainingnya, tapi ini real. Kalau pian membiasakan mata atau terbangun di jam tertentu ketika pian misalnya ingin tahajud, maka insya Allah mata kita ini akan fleksibel terbangun walaupun memulai tidur tidak seperti biasanya. Meskipun ya tadi agak berat apa segala macam, tapi karena kita terbiasa. Tapi kalau kita kalah, nah kan di awal tadi sudah dibahas loh, ijtihad, sungguh-sungguh, istighos, meminta dan mengusahai untuk bangun. Jadi kalau kita biasa bangun jam 4 kayak itu, meskipun hanya guring jam 2 harus tetap bangun jam 4. Jadi istiqomah tadi ada paksaan. Kadang-kala istiqomah dengan kelemahan. Maksudnya ya kalah kita dengan nafsu kita. Kan kita tidak tahu aktivitas kita, dalam artian tidak mungkinlah tidak selalu akan bisa memulai tidur di jam 10 atau di jam setengah 10 atau jam 9 misalnya. Bisa aja nanti apa yang kita kerjakan, tugas banyak ya Allah, atau sesuatu yang kita kerjakan itu belum selesai dan besok harus dikumpulkan, mau kada mau tuh dikerjakan. Tapi kita harus sudah memaksakan dan membiasakan mata kita terbangun di jam tertentu, maka kita harus bangun. Maka insya Allah istiqomah tadi akan kita dapatkan. Meskipun konsekuensinya ya tentu tidur kita akan lebih kurang waktunya dari kebiasaan. Kemudian itu yang pertama, yaitu
diusahakan atau dipaksakan dulu. Karena itu kuncinya sebenarnya. Kayak apa aja tips atau caranya, kalau kita kalah berdulu, wah ya Allah, apalagi cobalah. Logika ujian yang paling berat itu adalah ketika hujan deras di subuh hari. Wah, itu berat banget untuk bangun itu. Ya Allah, jangankan untuk tahajud, untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh aja kadang berat banget. Itu sama, seluruh manusia sama dapat ujian yang seperti itu juga. Kalau misalnya saya pian kayaknya kada digoda, kada sama digoda juga, kalah juga dengan hawa nafsu. Kalau kalah, jadi memang harus harus diijtihad, harus disungguh-sungguhi untuk melawannya. Itu tips yang kunci. Itu yang pertama, itu kunci dulu. Oke, yang kedua adalah tentang waktu tadi. Bisa ya kalau waktu. Yang ketiga tentunya ada tambahan, misalnya waker, alarm. Ya Allah, pada perlu nukar waker. Wah, ini semua handphone ada alarmnya. Iya kada? Wah, rasanya adalah handphone yang ada alarm. Handphone murah yang 300.000 aja ada alarmnya. Apalagi Android, apalagi iPhone X, iPhone berapa yang paling mahal ini? Nah, pokoknya pasti ada alarmnya. Jadi tidak ada alasan bagi saya maupun teman-teman semapen semua untuk menunda bangunnya. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik kada menggawi subuh tapi beduhanya berkunut pulang. Nah, itu maksudnya adalah salat subuhnya qadha. Naudzubillahi min dzalik. Dan tentunya adalah motivasi kita bagaimana dan supaya bisa bangun sebelum fajar. Sempatkanlah tahajud. Karena tadi sunnah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, sesuatu yang keuntungan yang harus kita usahai sebagai tambahan. Nah, jadi bukan hanya 2 rakaat sebelum subuh aja, tambahannya ya tahajud diusahakan. Kadakawa 11 rakaat lawan witir, 3 rakaat barang, 2 1 witir. Oke? Kiranya demikian pertanyaan dari saudara Irul. Dan mungkin ada kesimpulan dari teman-teman. Dari Lani, silakan. Mungkin kesimpulan yang bisa saya dapat dari penjelasan Ustadz, untuk istiqomah bangun sebelum fajar, yang pertama tadi adalah pembiasaan seperti memaksa atau melawan ijtihad, bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Ya misalkan kan tadi ujiannya hujan yang deras itu kan buat kita malas kan, dingin-dinginnya lagi enak-enaknya tidur. Jadi kita harus melawannya. Mungkin pembiasaan mulai dari tidur dari jam lebih awal seperti jam 8, 9 sampai jam 10, dan kita biasakan bangun kata Ustaz tadi dipaksa. Nah, jadi walaupun kan mungkin sudah dipaksa bangun, mungkin akan terbiasa walaupun kita tidur dari jam 2, jam 3. Secara fleksibel itu insya Allah akan spontanitas sudah. Karena rutinitas kita harusnya bangun di jam itu. Jadi ya seberat-beratnya mata kita ya bangun insya Allah. Otomatis terbangun karena ya tadi, karena sudah terbiasa di jam itu. Maka jangan dibiasakan bangun lewat dari jam-jam yang ulun Pak terbiasa bangun jam 8. Naudzubillahi min dzalik, berarti itu sudah offset banget ya kan, apa segala macam. Oke, terima kasih dari saudara Lani. Teman-teman semapen yang saya banggakan, mungkin cukup sampai di situ dulu kajian kita pada kali ini, yaitu membahas tentang manakala kita bangun dari tidur yang diajarkan oleh
Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, istiqomah dalam ibadah kita, dan mudah-mudahan kita dicondongkan hati untuk selalu kepada taat kepada Allah Ta'ala dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.